warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program belajar jarak jauh. Perkenalkan, nama Ibu Binar Rosvita Sari, Ibu dari SD Negeri Lau Asih. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Apa anak-anak? Semangat. Iya, kalian harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Mengapa sih kita masih belajar dari rumah? Karena masih tingginya kasus COVID-19. Maka dari itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu protokol kesehatan 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Masker yang digunakan sekarang yaitu 2 lapis. Lapis yang pertama adalah masker medis, lapis yang kedua adalah masker kain. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Kita harus rajin-rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Anak-anak, sebelum kita belajar, sudah menyiapkan alat tulisnya belum? Jika belum, siapkan dulu ya alat tulisnya. Jika sudah, maka sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, yuk kita berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua yaitu PPKN. Tentang kerjasama dalam keberagaman. Yang ketiga adalah IPA, indera pendengaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat pada masing-masing paragraf dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi fungsi bagian-bagian telinga dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan cara kerja telinga dengan tepat. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sebelum menentukan gagasan pokok, kalian harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Jadi kalian harus tahu kalimat utama itu apa. Yuk, mari kita simak penjelasan dari Ibu. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di kalimat pertama dalam suatu paragraf. Kalimat pertama ini disebut paragraf deduktif. Jadi, jika kalimat utamanya terletak di kalimat pertama pada suatu paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Diingat-ingat, depan deduktif, depan deduktif. Itu supaya mudah mengingatnya. Kemudian yang kedua, kalimat utama terletak di kalimat terakhir dalam suatu paragraf.
Paragraf ini disebut paragraf induktif. Nah, yang ketiga, kalimat utama terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Paragraf ini disebut paragraf campuran. Bagaimana sih cara menentukan kalimat utama? Yang pertama yaitu harus membaca paragraf dengan teliti, mulai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, jika di kalimat terakhir terdapat kata merupakan atau kata penghubung seperti kata jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kalimat utama ada di kalimat terakhir. Kenapa sih demikian? Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir merupakan kalimat kesimpulan. Yang ketiga, jika di kalimat terakhir tidak terdapat kata merupakan atau kata penghubung seperti kata maka, jadi, dengan demikian, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kalimat utama ada di kalimat pertama di suatu paragraf. Yuk kita simak contohnya. Yang pertama yaitu ada bacaan, Bagus adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun subuh jam 4.15. Ia selalu sholat berjamaah di masjid depan rumah. Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, di situ kita bisa lihat ada tidak kata-kata penghubung yang tadi Ibu sebutkan, atau ada tidak kata merupakan. Iya, tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat utamanya terletak di depan paragraf, yaitu Bagus adalah anak yang rajin. Jadi paragrafnya paragraf apa anak-anak jika di depan? Iya, paragraf deduktif. Contoh yang kedua, aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan siswa. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada siswa yang melanggar. Oleh karena itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, kita bisa lihat bahwa di kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu. Jadi sudah dipastikan bahwa kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu disebut dengan paragraf induktif. Nah, setelah mengetahui kalimat utama, kemudian kita pahami makna dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari suatu paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan dalam suatu paragraf. Gagasan pokok bisa berupa kalimat utama jika kalimat utamanya itu pendek. Tetapi gagasan pokok dapat pula menyingkat atau meringkas kalimat utama jika kalimat utamanya itu merupakan kalimat majemuk setara atau majemuk bertingkat. Oke anak-anak, sampai di sini paham kan? Harus dong, harus tetap semangat. Berikutnya, bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama yaitu
Anak-anak harus membaca dengan cermat dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Yang kedua yaitu anak-anak harus mencari kalimat utamanya. Jika kalimat utamanya sudah ketemu, maka anak-anak bisa melihatnya kembali kalimat utamanya. Jika pendek, maka bisa kita gunakan sebagai gagasan pokok. Jika kalimat utamanya berupa kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat, maka kita dapat meringkasnya. Oke anak-anak, setelah paham tentang gagasan pokok, sekarang kita pahami gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri. Yuk, mari kita simak teks bacaan berikut. Teks yang berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang". Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga dapat ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Sekarang kita tentukan mana sih yang merupakan gagasan pokok dan mana sih yang merupakan gagasan pendukung. Kita lihat di kalimat terakhir, ada tidak kata-kata merupakan, jadi, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, ada tidak? Iya, ada. Yaitu di kalimat terakhir, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya terdapat di kalimat terakhir. Kita bisa simpulkan kalimat keenam ini sebagai gagasan pokok. Sehingga kalimat nomor 1 sampai ke 5 itu merupakan gagasan pendukung. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham kan? Iya, anak-anak hebat, pasti paham. Nah, di kata-kata tadi yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan bekerja sama. Dengan bekerja sama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Berikut ini Ibu berikan contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita. Yang pertama yaitu gotong royong. Contoh yang pertama, ada gotong royong membuat pos kamling atau pos ronda. Yang kedua yaitu gotong royong membuat gapura. Yang ketiga, ada gotong royong membuat tempat ibadah. Nah, di masa pandemi ini kita kan tidak boleh melakukan kerumunan, ya kan? Tetapi kita masih tetap bisa bergotong royong anak-anak. Bagaimana sih caranya
gotong royong di masa pandemi, kita dapat memberikan sumbangan kepada tim relawan COVID. Atau kita juga bisa memberikan bantuan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jangan justru dijauhi, tetapi kita harus membantu mereka supaya mereka cepat pulih dan sehat kembali. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu kerja bakti. Kerja bakti bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Contohnya, kerja bakti membersihkan kelas. Kerja bakti di luar kelas. Dan juga kerja bakti di lingkungan sekolah, di halaman sekolah. Kerja bakti juga bisa dilakukan di lingkungan rumah. Misalkan membersihkan halaman rumah, kemudian membersihkan lingkungan perumahan, yaitu membersihkan jalan depan komplek, lalu membersihkan selokan depan komplek supaya ketika musim hujan datang, perumahan wilayah kita tidak terjadi banjir. Nah, itulah contoh dari kerja bakti. Kemudian ada ronda. Tahu tidak anak-anak ronda? Iya, ronda ini biasanya dilakukan pada malam hari, walaupun juga bisa dilakukan di siang hari. Tapi ronda ini biasanya lebih sering dilakukan pada malam hari. Tujuannya ronda adalah untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Ronda biasanya dilakukan oleh ayah-ayah kalian. Nah, saat ronda kalian pernah tahu tidak ada alat yang biasa dipukul oleh seseorang yang sedang melakukan ronda? Iya, betul. Alat itu adalah kentongan. Apa anak-anak? Iya, kentongan. Pernah tidak anak-anak mendengar seseorang memukul kentongan? Kita dapat mendengar suara itu atau tidak? Iya, pasti bisa mendengarkannya. Bagaimana bunyinya anak-anak? Oh iya, tok 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 gitu ya bunyinya. Betul sekali. Nah, tahukah kalian alat indera apa yang berfungsi untuk mendengar suara? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Alat indera yang berfungsi untuk menangkap bunyi atau suara adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Iya, telinga. Tepat sekali. Telinga memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Telinga bagian tengah ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian dalam ada 3 saluran setengah lingkaran, tingkap oval jorong, dan koklea atau rumah siput. Fungsi telinga luar. Yuk kita simak gambar berikut. Telinga luar tadi pertama yaitu ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga.
Yang ketiga yaitu saluran pendengaran. Saluran pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Itu fungsi telinga bagian luar. Setelah itu kita perhatikan telinga bagian tengah. Apa sih fungsinya? Yang pertama, ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang berikutnya adalah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Nah, itu fungsi dari telinga tengah. Kemudian kita lihat dan kita simak gambar telinga bagian dalam. Yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu tingkap oval atau jorong. Tingkap oval atau jorong berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga adalah koklea atau rumah siput. Koklea atau rumah siput berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Itulah fungsi-fungsi telinga. Tadi ada bagian luar, tengah, dan dalam. Sudah paham kan anak-anak? Iya, anak-anak hebat. Pasti sudah paham. Berikutnya, cara kerja telinga. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi datang. Kemudian, gelombang bunyi atau suara ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di lubang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea atau rumah siput menangkap getaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian, saraf pendengaran mengirim rangsangan ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar, baik itu musik ataupun percakapan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang telah Ibu buat ya. Telinga selalu aktif mendengar. Telinga akan menjemput gelombang suara dan akan mengubahnya menjadi informasi yang bisa diterjemahkan oleh otak, seperti suara musik dan suara percakapan. Suara merupakan sebuah gelombang yang bergetar, baik secara cepat ataupun lambat. Suara bunyi akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk dan merambat di lubang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar, maka tulang-tulang pendengaran pun akan bergetar. Getaran suara akan bergerak melalui tulang-tulang pendengaran dan sampai di telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat rumah siput atau koklea. Rumah siput ini menangkap getaran, kemudian akan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirim rangsangan ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Semua itu terjadi dengan sangat cepat, sehingga individu dapat mendengar suara terus-menerus. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian melihat video penjelasan cara kerja telinga,
kalian sudah semakin paham kan bagaimana sih proses suara dapat ditangkap oleh telinga sehingga kita bisa mendengar suara musik, suara percakapan. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara merawat telinga kita supaya telinga kita tetap sehat. Yang pertama yaitu hentikan kebiasaan mengorek telinga, baik menggunakan cotton bud ataupun menggunakan jari. Yang kedua, jangan menggaruk telinga ketika merasa gatal. Yang ketiga, menghindari suara yang terlalu keras. Biasanya anak-anak suka mendengarkan musik menggunakan headset, ya kan? Nah, volume sebaiknya jangan menggunakan volume yang maksimal, cukup 70 saja, sehingga telinga kita tidak sakit. Yang berikutnya, mengunyah makanan dengan baik. Kita harus mengunyah makanan dengan baik. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter THT. Itu anak-anak, kita cara merawat telinga sehingga telinga kita tetap sehat, tidak sakit. Dari pembelajaran yang tadi Ibu sudah berikan, kita dapat menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara mencari kalimat utama terlebih dahulu. Yang kedua, contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman yaitu gotong royong, kerja bakti, dan ronda. Telinga adalah indera pendengaran yang berfungsi untuk mendengarkan bunyi atau suara. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga juga memiliki cara kerja supaya menangkap bunyi. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini anak-anak. Sekian dari Ibu. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.